Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafutri dengan NPM 224111007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan dan rencana pekerjaan. Apa sih itu analisis jabatan dan rencana pekerjaan? Mari kita bahas bersama-sama di video singkat kali ini. Analisis jabatan sebagai sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengetahui tentang pokok dari jabatan yang terdiri dari beberapa tugas, pekerjaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban serta ketentuan-ketentuan kualifikasi dari hal yang dicari seperti pengalaman, keahlian, kemampuan, pendidikan agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dalam jabatannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa analisis jabatan merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, kemudian mengolahnya menjadi suatu informasi jabatan dan menyajikannya untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan pada suatu instalasi kepemerintahan. Lalu apalagi sih itu analisis jabatan? Mari kita bahas lagi, yaitu yang pertama ada dasar peraturan tentang analisis jabatan. Sebagaimana telah sedikit disinggung di atas, analisis jabatan merupakan salah satu perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengamankan bahwa sebelum menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan atau PNS pegawai setiap instansi harus terlebih dahulu menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam perjalanannya terdapat beberapa dasar hukum yang terkait dengan analisis jabatan, khususnya bagi jajaran instansi pemerintahan daerah, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Lalu ada elemen dari analisis jabatan. Dalam memahami analisis jabatan, terdapat dua elemen penting yang perlu untuk kita ketahui, yaitu elemen job description atau deskripsi jabatan dan elemen job specification atau spesifikasi jabatan. Kedua elemen tersebut akan coba kita ulas bersama sebagai berikut. Job description atau deskripsi jabatan. Job description atau deskripsi jabatan merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta yang telah ada keberadaannya. Deskripsi jabatan tentu merupakan hal yang sangat penting, utamanya untuk perbedaan pemahaman atau cara pandang terhadap suatu jabatan. Elemen penting dari analisis jabatan. Dalam memahami analisis jabatan terdapat dua elemen penting yang perlu untuk kita ketahui, yaitu elemen job description atau deskripsi jabatan dan elemen job specification atau spesifikasi jabatan. Kedua elemen tersebut akan coba kita ulas bersama sebagai berikut. Of job description atau deskripsi jabatan merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta yang telah ada. Keberadaan deskripsi jabatan tentu merupakan hal yang sangat penting, utamanya untuk perbedaan pemahaman atau cara pandang terhadap suatu jabatan. Nah, lalu di sini ada rencana pekerjaan. Bagaimana sih dan apa itu rencana pekerjaan? Mari kita bahas singkat pada video kali ini. Yang pertama itu ada
untuk melakukan perencanaan dan rincian langkahnya. Jadi ada langkah-langkahnya ya guys. Pada bagian yang perlu dilakukan adalah memiliki gambaran besar mengenai apa tujuan Anda yang harus dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Dan beberapa tujuan tersebut dapat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya yang Anda miliki. Tujuan yang dimiliki perusahaan hendaknya memiliki sifat yang spesifik, terstruktur, bisa tercapai relevan dengan kondisi saat ini, dan memiliki target waktu yang jelas. Dengan demikian, kita dapat melakukan breakdown pada langkah yang harus dilakukan. Setelah melakukan breakdown, tetapkan masing-masing langkah kecil yang harus diambil atau milestone untuk mencapai tujuan tersebut. Lakukan untuk setiap divisi perusahaan untuk kemudian diintegrasikan dalam suatu gerakan yang sinkron. Lalu yang kedua, tahapan pertama tadi ada mendapatkan gambaran besar kerja, cara mencapai tenggat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya diperjelas dalam poin yang lebih spesifik lagi, yaitu setiap divisi akan menyusun satu rangkaian kerja yang selaras dengan gambaran besar tadi untuk memperjelas langkah apa yang harus dilakukan saat timeline mulai dijalankan. Dengan demikian, setiap divisi memiliki gambaran jelas mengenai tugasnya hingga ke masing-masing karyawan yang ada di dalamnya. Perencanaan yang baik selalu disusun dengan dasar gambaran yang jelas, tujuan yang nyata, serta pendapatan pada sumber daya yang dimiliki. Setelahnya semua dan rincian semua perencanaan masing-masing divisi ini dikumpulkan dan kembali dibahas untuk penjelasan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada eksekusi kolaborasi tim. Perencanaan telah tersusun rapi, setiap divisi memahami apa yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Karyawan telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai target bersama. Menyusun rencana kerja sebenarnya telah selesai pada tahap ini. Namun demikian, eksekusi yang disiplin tetap harus dilakukan. Sebagai pengelolaan bisnis, Anda wajib memiliki visi yang baik untuk melihat arah dinamika pasar dan industri. Mengapa demikian? Agar rencana kerja yang telah disusun bisa terus beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi industri. Masih jelas teringat kondisi industri 2 tahun ke belakang di mana semua segmen dipaksa beradaptasi ekstrim dan berujung cukup banyak bisnis yang tumbang. Jadi kesimpulannya itu adalah disimpulkan bahwa perencanaan kerja adalah upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan berhasil dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan yang diharapkan, sehingga bisnis pun dapat konsisten berjalan dengan baik sehingga tujuannya pun dapat tercapai. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.